Sugeng dalu rahayu. Bersama saya Kang Joyo ya. Ini malam hari ini kita mau membahas tentang puasa. Puasa yang sudah merebak di Pulau Jawa ini, mungkin yang dibawa dari Wali Songo. Salah satunya adalah puasa mutih, ada puasa Senin Kemis, ada puasa ngebleng, ada puasa pati geni ada. Dan saya jelaskan dari maksud puasa itu apa. Kalau orang Jawa poso ki ngeposne rasa. Poso ngeposne rasa, diposne ngene sapa rasane? Diposne ngene Gusti kang angkat yo jagat, pangeran kang sejati. Dan dari pertama dari puasa Senin Kemis dulu kita bahas. Sedulur-sedulur Nusantara, puasa Senin Kamis itu banyak mungkin orang tahu, puasa hari Senin dan puasa hari Kamis. Dan kadang ada orang bilang gini, kalau sudah 7 hari Senin, 7 hari Kamis, sudah 7 semua itu dislamati. Kalau menurut versi saya, dari Kang Joyo saya sendiri, itu jadi kalau sampean puasa Senin Kamis dengan adanya tujuan, contoh pengen ngelamar jadi ini keturutan dan bisa keterima, itu kalau sudah 7 hari Senin dan 7 hari Kamis karena puasa itu ada tujuan, itu harus dislamati ya sedulur ya, sedaya. Tapi kalau dari puasa itu tidak ada tujuan, contoh gini, niatin sun poso Senin Kemis nggih nglampahi kasarane ngomong sunai Kanjeng Nabi, tidak ada tujuan sedikit pun, itu tidak 7 hari Senin, 7 hari Kamis, tidak usah dikasih selamatan, tidak apa-apa, karena di situ tidak ada tujuan. Kenapa harus diselamati itu? Karena ada tujuan. Diingat-ingat ya sedulur Nusantara, jika puasa Senin Kemis sampai ada tujuan harus diselamati. Tapi kalau puasa Senin Kemis tidak ada tujuan, tidak usah diselamati, tidak apa-apa. Diselamati lebih bagus lagi. Dan di dalam puasa Senin Kemis itu banyak sekali godaannya. Saya dulu juga pernah mengalami, memang banyak sekali godaannya. Pertama, yang berat bukan dari makanan, yang berat dari lawan jenis. Itu pasti berat dari lawan jenis, apalagi kalau ada tujuannya. Wah Mas Tom, kalau ada tujuannya, wah itu berat sekali. Biasanya enggak tebus, biasanya gitu. Kita dari situ mungkin sudah paham semua ya sedulur ya. Jika puasa Senin Kemis itu ada tujuan, kita perlu mengadakan selamatan. Jika tidak ada tujuan, cuma poso-poso aja, istilahnya puasa tok itu enggak apa-apa, enggak usah dikasih selamatan. Tapi jika dikasih selamatan 7 hari Senin, 7 hari Kamis itu lebih baik. Dan dari puasa mati geni atau puasa mutih itu, jadi biasanya makannya, yang saya tangkap dulu ya, biasanya makannya segotok sama air putih tok. Itu biasanya pertama 7 kepal, nanti 6 hari mundur lagi berapa kepal, mundur lagi berapa kepal, yang terakhir tidak makan sama sekali. Baru di ruangan gelap yang tidak ada cahaya masuk, itu mati geni yang terakhir biasanya. Itu puasa yang ada tujuan. Dan habis mati geni itu harus diselamati karena itu ada tujuan. Puasa itu hubungannya, kalau puasa mutih dan mati geni itu hubungannya tentang mistik, tentang spiritual. Dan sebenarnya yang paling bagus untuk istilahnya tata atau derajat pangkat itu
yang paling bagus adalah puasa di hari kelahiran. Itu paling bagus untuk tahta, untuk istilahnya pangkat derajat. Dan itu harus diselamati kalau itu masalahnya ada tujuan di situ. Untuk Kang Joyo ya, katanya kalau tidak diselamati itu bisa gila, itu benar apa enggak Kang Joyo? Kalau puasa mutih itu ya, karena puasa mutih itu Mas Tommy, biasanya dia mengambil salah satu ilmu buat spiritual atau salah satu sejenis ilmu mata kaji atau dan sebagainya. Karena itu tidak ada kata lain lagi, itu pasti ada tujuan. Makanya harus diselamati, karena kalau tidak diselamati nanti pikirannya pasti goyang. Dan lagi Kang Joyo, katanya orang-orang kalau kita puasa Senin Kamis menurut Jawa ya, dan nonton kita pas di tengah-tengah antara itu terus digabungkan, itu katanya bagus, benar apa enggak? Kalau menurut saya tidak bisa Mas Tommy. Kalau menurut saya puasa Senin Kamis itu sendiri dan puasa Natal sendiri. Jadi nggak bisa ya? Nggak bisa, harus ambil salah satu, nggak bisa digabung itu. Dan ada lagi ya, sedulur Sanusantara, ada lagi poso pendem. Jadi puasa yang dipendam dalam tanah itu harus diselamati. Kalau itu masalahnya menjurus tentang religius, menjurus tentang gaib-gaib, menjurus tentang spiritual yang sangat tinggi. Itu harus diselamati kalau itu. Kalau tidak diselamati, kalau sampean punya guru habis puasa pendem tidak diselamati, cari orang yang lebih pintar lagi, suruh nyelamati. Karena nanti berbahaya dalam diri sampean sendiri. Pasti yang diserang pikiran sama hati sampean. Jadi sampean bingungkan, akhirnya pikirannya pasti ngelos, dan nanti timbullah seperti kegilaan. Untuk Kang Joyo ya, saran-sarannya gimana untuk orang yang melakukan puasa-puasa tersebut, dari puasa Senin Kamis sampai tadi puasa pendem dan gantung? Jadi sedulur-sedulur Sanusantara, jika Anda ingin melakukan puasa yang spiritualnya sangat tinggi seperti puasa mutih, puasa pendem, puasa pati geni, sampai harus cari orang guru, istilahnya intinya guru yang bisa mendunungkan atau mengajari sampean tentang puasa-puasa tadi yang menjurus tentang religius tadi. Tapi lebih baik yang ringan aja, seperti puasa Senin Kamis, itu ringan. Masalahnya paling tujuannya cuma untuk ke dunia aja, tidak untuk ke spiritual religius, tidak untuk di gaib spiritual yang tingkat tinggi. Mending kalau puasanya sampean seperti pati geni, puasa mutih, pendem, lebih baik sampean mencari guru, setidaknya guru yang mengerti, yang bisa menjabarkan tentang puasa-puasa kayak gitu. Oke, Kang Joyo, silakan untuk ditutup. Oke ya. Kita akhiri sampai di sini pertemuan malam hari ini tentang membahas tentang spiritual Jawa, warisan budaya leluhur kita. Sugeng dalu rahayu.